Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 731. Semua penonton riuh. Boom! Belum juga dia menemukan rokok, mendadak terdengar getaran di belakangnya. Awalnya Hans tertegun sesaat. Saking kagetnya, wajahnya sampai pucat pasi. Kemudian, dia memeluk kemudi dengan kedua tangannya erat-erat. Jika dia tidak memegang kemudi dengan stabil saat melesat dengan kecepatan setinggi ini, mungkin saja mobilnya terbalik. Astaga, ada apa ini? Hans berdebar-debar, kemudian dia melirik ke belakang melalui kaca spion. Dia melihat mobil Sentena itu melesat dengan kecepatan menggila, kemudian menabrak bagian belakang mobil Hans. Belum sempat Hans bereaksi, mobil itu menabrak bagian belakang mobilnya sekali lagi. Astaga! Hans menahan napas terkejut, kemudian dia memutar kemudinya untuk menyingkir dari arah pandang Valentino. Uang 20 miliar memang tidak sedikit, tapi dia harus tetap hidup baru bisa menikmati uang. Pengemudi Sentena ini sudah gila. Hans berpikir ulang lagi. Bagaimanapun juga dia tidak berani melawan Valentino. Akhirnya Porsche milik Hans menyingkir, sementara mobil Sentena itu melesat maju dengan cepat. Saat ini, tidak ada orang yang mampu menghalangi langkah Valentino lagi. Di bawah tatapan dari semua orang, kecepatan mobil Sentena yang dikendarai Valentino naik setingkat lagi. Saat ini mobilnya melesat lebih cepat dibanding putaran pertama. Ban mobil yang berputar di jalan menghasilkan suara berisik yang keras, membuat orang-orang yang berdiri di luar pagar jadi sakit kepala. Astaga! Kali ini, kecepatannya bertambah banyak. Ternyata kecepatan di putaran pertama tadi bukanlah batas maksimum mobil Sentena itu. Sialan! Sudah aku putuskan, setelah pulang nanti aku akan membeli sebuah Sentena. Meski kamu punya uang untuk membeli Sentena, apa kamu punya uang untuk memodifikasi mobilnya? Kalau kamu punya uang untuk modifikasi sekalipun, apa kamu punya kemampuan sepertinya? Apa kamu punya keberanian untuk melesat sepertinya? Orang-orang kaget sekali. Seolah mobil Sentena ini sedang melampiaskan amarahnya. Setelah menyingkirkan mobil Porsche itu, mobil Sentena ini jadi semakin cepat. Brum! Setelah drifting saat melalui berbagai belokan, mobil itu terus menambah kecepatannya. Jalan gunung di Gunung Harlem memiliki puluhan kelokan. Sementara itu, tak peduli seberapa bahayanya jalan tersebut, tetap bisa dilalui Valentino dengan sudut yang kelihatannya sulit dilewati. Erika dan yang lain yang berdiri di puncak gunung melihat bagaimana mobil Sentena putih itu bertindak seolah memiliki jiwa tersendiri. Mobil itu terus drifting saat melewati kelokan jalanan. Mobil itu meluncur dengan sangat mulus, tidak ada halangan apapun. Seolah mereka sedang melihat adegan lomba balap mobil tingkat dunia. Seakan-akan yang mereka tonton adalah aksi seorang pembalap mobil profesional. Bahkan pengemudi ini jauh lebih hebat dibanding pembalap profesional. Sebelumnya John memanfaatkan Hans untuk memperbesar selisih jaraknya dengan Valentino. Namun, saat ini Sentena yang dikendarai Valentino bagaikan kuda liar yang lepas kendali. Mobil itu terus melaju mendekati John. Jarak di antara mereka jadi semakin dekat. Wush! Satu mobil memimpin di depan dan satu di belakang, lalu keduanya menghilang dari pandangan orang-orang lagi. Saat ini mereka sudah memasuki jalan di gunung yang lain, lalu keduanya melesat ke puncak gunung. Wush! Erika segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke jalan di sisi lain. Yang lain juga ikut membalikkan tubuh mereka. Ini adalah putaran terakhir, benar-benar yang terakhir. Bram, Bram, Bram.
Suara deruman mobil terus terdengar. 1 menit, 2 menit, 3 menit telah berlalu. Sementara itu, suara deruman mobil terdengar semakin dekat dan keras. Orang-orang membelalakan mata mereka lebar-lebar. Jadi, apakah Lamborghini ungu akan jadi yang pertama naik atau VW Centena putih itu yang akan mengalahkan Lamborghini? Semua orang sangat menantikannya. Seharusnya, tidak lama lagi kedua mobil itu sudah akan sampai. Bram, Bram, Bram. Di detik berikutnya, terdengar suara deruman mesin mobil keras yang nyaris memekakan telinga orang-orang. Erika yang biasanya sombong saat ini juga jadi berdebar-debar. Bram? Sudah muncul, sudah muncul. Itu mobil warna putih. Itu VW Centena. Astaga, mobil itu berhasil melampaui Lamborghini. VW Centena. VW Centena yang sampai ke puncak duluan. Garis akhirnya hanya berjarak 100 meter jauhnya. Ada di depan. Mobil itu sudah lewat. Mobil itu sudah melewati garis. Saat ini, para penonton jadi gempar. Orang-orang berteriak keras-keras, membuat suasana ini menjadi riuh sekali. Bahkan, kedua obor di samping jalur puncak itu juga membara-bara. Bram, Bram. VW Centena putih itu melesat melalui pita merah yang ditarik dua gadis cantik dari samping. Mobil itu yang pertama kali melewati garis final. Ciit. Kemudian, VW Centena putih itu drifting saat berhenti sambil mengepulkan asap yang tebal. Sementara itu, Lamborghini yang dikendarai John juga akhirnya mencapai garis final, hanya saja waktunya berselisih 3 detik. Seiring dengan berhentinya deruman mesin mobil, keheningan menyapu Gunung Harlem. Di tengah malam yang setenang ini, kondisi sekarang terasa senyapnya bukan main. Belasan detik kemudian, barulah ada orang yang tersadar dari lamunan dan langsung menarik napas dalam-dalam. Astaga! Hebat sekali! Kalau begitu, ini artinya VW Centena itu yang jadi pemenangnya? Dia hebat sekali. Leno ini benar-benar bukan pembalap profesional ya? Dengan kemampuannya itu, dia pasti bisa jadi terkenal sekali saat bertanding di pertandingan profesional. Para penonton jadi bersorak riuh, lalu mereka mulai membahas Valentino dan VW Centena miliknya. Sejak dulu, pemenang akan dianggap sebagai raja dan yang kalah dianggap sebagai pecundang. Jadi, orang-orang hanya akan mengingat sang juara pertama, tapi juara kedua pasti dilupakan. John yang dilupakan oleh orang-orang duduk dengan ekspresi wajah masam di dalam mobil tanpa mengatakan apapun. Leno, kamu benar-benar berhasil! Vincent langsung berlari ke arahnya dan meninju VW Centena itu karena dia tidak dapat menekan semangat yang membara dalam hatinya. Bagaimanapun juga, kehebatan kemampuan John sudah diakui orang-orang. Selain berstatus sebagai ketua klub balap mobil, juga tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Jika tidak, Erika yang arogan juga tidak akan mengakui kehebatan orang lain. Jadi, sama sekali tidak ada yang menduga hasil pertandingan ternyata seperti ini. Erika melangkah perlahan sambil menatap ke arah jendela mobil Valentino lekat-lekat. Sebelumnya, dia tidak pernah menatapi seorang pria seserius ini. Wush! Jendela mobil itu diturunkan perlahan, kemudian mereka berdua saling bertatapan. Vincent yang tahu diri juga langsung menyingkir. Saat ini, pasti ada hal yang ingin dibicarakan Valentino dan Erika. Jadi, Vincent tidak akan mengganggu mereka. Bagaimanapun juga, Valentino bisa dianggap sebagai seorang pahlawan yang sedang menyelamatkan seorang gadis cantik. Kalau bukan karena Valentino yang bersikeras ingin turun tangan, Erika pasti sudah akan menjadi pacarnya John. Itu! Erika tertegun sejenak sebelum hendak mengatakan sesuatu. Kapan kamu akan memberikan 60 miliar itu padaku? Valentino melirik sekilas pada Erika.
Hah? Erika tertegun. Vincent yang menonton kejadian ini juga kebingungan. Kemudian, dia menepuk keningnya sendiri. Astaga! Apa itu orang yang tidak tahu situasi? Leno adalah pria yang tidak tahu situasi. Leno ini pria yang bodoh dalam urusan cinta ya. Bahkan sekarang pun, dia masih mengingat-ingat 60 miliar itu. Leno, oh Leno. Seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdekat hubunganmu dengan kakak sepupuku, pikir Vincent dalam hati. Jangankan 60 miliar, katanya 600 miliar pun bukanlah masalah besar bagi keluarga Lowell. Dia sudah tidak tertolong lagi. Vincent menghela napas panjang. Bab 732, miskin adalah dosa. Mungkin Valentino adalah si genius yang memiliki kemampuan yang sangat hebat, tapi dia memiliki kekurangan dalam hal lain. Akan kuberikan padamu. Erika mendengus dingin sesaat, sementara itu sebuah perasaan aneh yang sempat muncul dalam hatinya langsung lenyap. Biaya perbaikan mobil. Valentino menunjuk bagian depan mobil dengan dagunya. Mendengarnya, orang-orang jadi teringat akan bagaimana Valentino menabrak mobil Porsche itu tadi. Namun begitu melihat bagian depan mobil Valentino, orang-orang kaget sekali. Bagian depan mobil itu tidak rusak berat, kelihatannya bumper mobil itu telah diperkokoh. Centena milik Valentino adalah mobil yang sudah dilengkapi peralatan perang sepenuhnya. Selamat pada Kak Leno yang menjadi pemenang malam ini. Teriak dua wanita cantik yang seksi dan mengenakan rok super pendek. Salah satunya memegang bumban, satunya lagi membawa piala ke arah Valentino. Setelah tertegun sesaat, Valentino membuka pintu mobilnya dan menerima hadiah-hadiah tersebut. Wajah John masam sekali. Saat ini, dia juga membuka pintu mobilnya dan berjalan mendekati Valentino dengan tidak rela. Karena dirinya kalah, maka dia tetap harus memenuhi janjinya. Dia akan merogoh uang sebesar 60 miliar. Orang-orang yang ada di sekitar jadi iri sekali. Padahal ini hanyalah sebuah pertandingan. Dalam waktu yang tidak mencapai 1 jam, Valentino berhasil mendapatkan 60 miliar. Kecepatannya memperoleh uang membuat semua orang iri. John memberikan sebuah kartu bank pada Valentino sambil berkata, "Di dalam akun ini ada uang sebanyak 60 miliar. Saat mengatakannya, tatapan John jadi sedingin es. Baginya, kehilangan 60 miliar bukan masalah besar. Meski keluarganya tidak sekaya keluarga Lowell, 60 miliar tetaplah bukan apa-apa. Yang lebih penting baginya adalah taruhan yang satunya lagi. Jika bukan karena kemunculan Valentino, maka hari ini dia pasti berhasil mengalahkan Erika. Erika itu orang yang arogan, jadi gadis itu pasti akan menepati semua janjinya. Kedepannya, dirinya bisa menjadi pacarnya Erika. Lalu John akan memperdekat hubungan kedua keluarga mereka, sehingga dirinya bisa menikahi Erika. Asalkan dirinya menikahi anggota keluarga Lowell, maka kedepannya dia juga akan mendapat bagian atas properti keluarga Lowell yang sangat banyak itu. Jadi, memang 60 miliar hitungannya apa? Namun sekarang semuanya musnah. Semua ini gara-gara Valentino. Sementara itu, Valentino sendiri juga tidak segan-segan. Dia langsung menerima kartu bank itu. Hanya saja saat jari Valentino menyentuh kartu tersebut, mendadak John menarik kembali kartu itu. "Apa maksudmu ini, John?" Melihatnya, Erika melangkah maju sambil mengernyit. Sejujurnya, Erika yang bertaruh dengan John. Jadi, seharusnya 60 miliar ini adalah hadiah untuk Erika. Namun, gadis yang arogan ini tidak mungkin akan memperebutkan 60 miliar dengan Valentino. Kalau dia sudah bilang akan memberikan uang ini untuk Valentino, maka uang itu memang untuk Valentino. John melirik sekilas pada Erika, kemudian dia menoleh pada gadis cantik
yang berpakaian seksi di samping. Dia bertanya, "Berapa waktu dia mencapai garis finish tadi?" Gadis cantik itu segera mengeluarkan stopwatch dan membacakan. Rekor terbaik Sentena dalam satu putaran adalah 11 menit lewat 36 detik. Waktu 2 putaran adalah 23 menit lewat 40 detik. John mengangguk-angguk, kemudian dia berkata pada Valentino, "Namamu Leno Wijaya, kan? Tadi aku sedang tidak serius." Saat mengatakan kalimat ini, ujung bibir John membentuk senyum mengejek. Sementara itu, Valentino sama sekali tidak peduli. John sedang serius atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. "Apa kamu tahu rekor tertinggiku berapa?" Tanya John sebelum Valentino menjawabnya. "Aku tidak tertarik. Berikan uang itu padaku," kata Valentino pelan. "Heh?" Tatapan John jadi sangat merendahkan. Dia berkata, "Satu putaran terbaikku di Jalan Gunung Harlem adalah 11 menit 30 detik lebih cepat darimu. Apa kamu tahu apa artinya 30 detik?" Mendengar perkataan John, Erica dan Vincent jadi terdiam. John tidak berbohong, memang itulah rekor terbaiknya. Pada pertandingan hari ini, mobil Valentino sengaja diganggu oleh mereka, sehingga ada waktu yang terbuang. "Kamu ingin mengingkari janji?" Valentino sama sekali tidak ingin mendengar rekor terbaik John yang penuh gemilang itu. "Haha, aku mana mungkin mengingkari janji?" John tertawa dingin sambil berkata, "Bagimu, 60 miliar itu jumlah yang sangat besar. Tapi bagiku, 60 miliar bukan apa-apa." Setelah mengatakannya, John langsung melempar kartu bank itu ke wajahnya Valentino. Tatapannya penuh dengan ejekan. Plak! Terdengar bunyi yang nyaring saat kartu bank itu jatuh ke lantai. John menunggu bagaimana Valentino membungkuk untuk memungut kartu bank itu. Dia tidak percaya Valentino akan membuang 60 miliar itu begitu saja. Valentino melirik sekilas pada John. Tatapannya terlihat dingin sekali. "Hehe, kemarahanmu yang tidak berdaya itu sangat tidak berarti." John tertawa dingin sekali lagi. Zaman sekarang, miskin adalah dosa. Meski Leno telah memenangkan pertandingan, saat ini dia tetap harus membungkukkan tubuh untuk memungut uang di hadapan John. Seolah uang itu adalah amal pemberian John pada Leno. Erica menatapi John dengan dingin, kemudian dia membalikkan tubuhnya dan menendang Vincent sesaat. "Kakak ipar, aku!" Vincent jadi kebingungan. Namun Erica malah mengangkat dagunya sambil menunjuk ke arah kartu bank itu. Vincent langsung kebingungan. Sebenarnya adik sepupunya Erica itu dirinya atau Leno? Kalau gengsi Leno harus dijaga, memangnya gengsi Vincent tidak perlu dijaga. Namun Erica malah melototi Vincent sesaat, membuat Vincent langsung menurutinya. Vincent berlari mendekat dan memungut kartu bank tersebut sebelum diberikan pada Valentino. Setelah Valentino tertegun sejenak, barulah dia berkata dengan suara pelan, "Terima kasih." Pada akhirnya, dia menerima kartu bank itu. Sementara itu, nama John yang mandar sudah diingat Valentino dalam hati. Untuk menguasai kota Vero, selain harus melakukan cara tertentu, juga ada beberapa pembunuhan yang tidak akan bisa dihindari. Hanya dengan begitu, orang-orang yang memiliki pemikiran tertentu baru bisa ditaklukkan. Sementara itu, saat ini Valentino sudah mendapatkan seorang target. Keluarga Yamandar yang ada di kota Vero ini pasti tidak akan pernah menyangka bahwa mereka telah menjadi target seekor monster yang haus darah gara-gara si bodoh John. "Uang itu untukmu." Setelah tertawa dingin, John berkata,
Tapi aku tetap tidak akan mengaku kalah pada pertandingan kali ini. Leno, kalau kamu benar-benar lelaki sejati, ayo bertanding lagi denganku. Bagi John, tidak masalah jika dirinya kehilangan uang. Yang terpenting, dia tidak boleh jatuh gengsi. Aku tidak tertarik, kata Valentino perlahan. Namun, mendadak dia mengubah pemikirannya dan berkata, kalau kamu bersedia merogoh 60 miliar lagi, maka akan kupikirkan. Kalimat ini membuat John dan yang lain tertegun. Leno benar-benar hanya bertindak di saat-saat paling menguntungkan. Apakah baginya uang sepenting itu? Apakah dia sebegitunya kekurangan uang? Benar, saat ini Valentino memang kekurangan uang. Setelah sempat ragu sejenak, John terpaksa mengakui bahwa Valentino memang memiliki kemampuan yang hebat. Apakah dirinya bisa merebut kembali uang 60 miliar itu kalau mereka bertanding lagi? Setelah memikirkannya lama sekali, akhirnya John menemukan kearoganannya kembali. Dia tidak akan kuat melintasi jalanan gunung sebanyak ratusan kali. Semua pembalap di kota Vero hanya takluk pada ketua klub pembalap seorang. Jadi, John tidak punya alasan untuk mundur di hadapan Valentino. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Tapi uangnya bukan 60 miliar. Kalau kamu berani menerima pertandingan ini, maka kita pertaruhkan 120 miliar. Bagaimana? Tanya John pada Valentino sambil tersenyum dingin. Bab 733, balap mobil sejak berusia 10 tahun. Kali ini, dia tidak hanya ingin membuat Valentino rugi 60 miliar. Dia juga ingin memenangkan kembali 60 miliar yang tadi dia keluarkan. Aku terima. Terima Valentino tanpa ragu. Baik. Kali ini adalah pertandingan kita berdua, orang lain tidak ikut. Selain itu, 120 miliarnya harus dikeluarkan sekarang, agar tidak ada yang kabur saat kalah nanti. John yakin sekali Valentino tidak bisa mengeluarkan uang tersebut, karena itu dia mengatakannya sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, Valentino pun ragu sejenak. Di kantong Valentino sekarang hanya ada 60 miliar yang baru saja dia dapatkan. Bahkan jika ditambah dengan 20 miliar pemberian Danu, totalnya hanya 80 miliar saja. Dia benar-benar tidak bisa merogoh uang sebesar 120 miliar. Apa? Kalau tidak mampu merogoh uang sebanyak itu, kamu bisa mengaku kalah. Kamu bahkan tidak bisa merogoh uang untuk taruhan, jadi apa kamu layak untuk bertaruh denganku? John mencibir tanpa henti. Dirinya sendiri juga tidak mampu merogoh 120 miliar sekarang. Namun, temannya banyak, orang-orang konglomerat di belakangnya bisa mengumpulkan 120 miliar dengan mudah untuknya. Jadi, sekarang dia percaya diri sekali. Ini 60 miliar untukmu. Saat Valentino sedang ragu, sebuah tangan yang putih dan ramping terjulur padanya. Kukunya yang berwarna-warni terlihat sangat indah. Di telapak tangannya, terdapat sebuah kartu bank. Valentino mendongak dan menatap Erika. Mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada yang dikatakannya. Aku sudah berjanji padamu, jadi ini memang sudah menjadi milikmu. Erika menarik telapak tangan Valentino dan menyematkan kartu ATM itu ke tangannya. Melihat Erika yang menarik tangan Valentino dengan sendirinya, orang-orang pun terlihat kebingungan. Valentino menggenggam kartu ATM di tangannya perlahan, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baik, aku akan bertaruh 120 miliar denganmu. Hah? Melihat Erika memberi uang sebesar 60 miliar pada Valentino, wajah John jadi semakin muram, karena itu dia mendengus. Kemudian John juga meminjam 120 miliar dari anak-anak konglomerat yang ada di belakangnya. Kemudian
Uang sebesar 240 miliar diserahkan ke tangan gadis cantik yang bertugas untuk mengibaskan bendera. Telapak tangan gadis yang posturnya tinggi dan seksi itu gemetaran saat memegang kartu bank dengan uang sebanyak itu. Totalnya 200 miliar lebih. Bahkan, gadis itu jadi terdorong untuk kabur sekarang juga. Bocah, kali ini Kak John akan menghancurkanmu. Seorang anak konglomerat mendengus dingin. Dia sedang berdiri di pinggir sambil melipat tangannya. Belum tentu aku akan menghancurkannya, tapi tadi aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku saja. John mencibir sambil berjalan menuju mobilnya. Kebetulan sekali, tadi aku juga hanya menggunakan setengah kekuatanku. Ujung bibir Valentino terangkat ke atas, lalu dia menaiki mobil Santana. Kali ini dia bertanding demi dirinya sendiri, jadi tentu saja dia harus berusaha lebih keras lagi. Bram. Knalpot kedua mobil itu menyemburkan asap panas lagi. Kedua mobil itu mengambil posisi bersebelahan di belakang garis start. Mobil mewah sangat cocok dengan gadis cantik. Ayo, Kak John, gadis cantik ini akan bersorak untuk mendukungmu. Salah seorang anak konglomerat melambaikan tangannya untuk memanggil gadis cantik pengibas bendera untuk mendekat. Hal semacam ini tidaklah aneh. Sering ada wanita cantik yang duduk di kursi penumpang depan mobil balap para anak-anak konglomerat. Gadis cantik tinggi ini juga tidak menolak. Kalau dia duduk di dalam mobil, nanti dia pasti akan mendapatkan uang tip yang banyak. Hei! John menurunkan kaca mobilnya. Kemudian dia melirik sekilas pada Valentino untuk memprovokasinya. Hal ini sama saja seolah mereka sedang menghadiri pesta koktail. Tapi John didampingi oleh gadis yang putih, cantik dan berkaki panjang, sementara itu Valentino hanya sendirian. Hal ini membuat John merasa dirinya jauh lebih unggul. Leno, kamu tidak kenal dengan siapapun. Jadi, mana mungkin kamu bisa menemukan seorang wanita pendamping? Leno, aku akan ikut denganmu. Setelah mengerutkan kening dan berpikir selama beberapa detik, kemudian Erika membuka pintu mobil VW Santana dan masuk ke dalamnya tanpa ragu. Orang-orang langsung tercengang. Sifat Erika sangat arogan. Pria lain yang berharap bisa duduk di mobil Erika saja sudah merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Namun, sekarang dia malah berinisiatif menaiki mobil Santana milik si pecundang itu dan menjadi wanita pendampingnya. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Erika, apa yang kamu lakukan? Wajah John jadi muram. Wanita yang disukainya masuk ke mobil orang lain, dirinya langsung naik darah saat melihatnya. Bahkan kalau dia memenangkan segalanya, dia tetap akan kehilangan Erika. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Erika melangkah masuk ke mobil dan langsung duduk di kursi penumpang depan. Astaga! Sepupuku yang tukang bikin pusing ini sudah takluk pada seorang pria. Vincent mengerjap-ngerjapkan matanya sambil bergumam sendiri dalam kebingungan. Dia sudah bersama Erika sejak kecil, tapi dia belum pernah melihat Erika begitu dekat dengan pria manapun. Siapapun yang ingin menggoda Erika pasti akan dipukuli sampai babak belur. Setelah duduk di dalam mobil, Erika awalnya tercengang. Lalu dia menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk mengelus-ngelus interior di dalam mobil Santana. Semakin mengelusnya, semakin besar pula keterkejutannya. Perasaan ini. Bahkan mobil mewah yang harganya miliaran pun tidak akan memiliki interior yang semewah ini. Mobil Santana milik Leno harganya hanya berkisar ratusan juta, tapi mobilnya sudah dimodifikasi menjadi sangat mewah. Apa sebenarnya tujuannya? Apa benar-benar ada orang yang begitu hebat tapi tetap rendah hati di dunia ini? Aku tidak menyarankanmu untuk duduk di mobilku, kata Valentino perlahan. Aku naik mobilmu karena aku menghargaimu.
konglomerat kota Veromana yang tidak mau mengajakku jalan-jalan naik mobil. Tapi mereka tidak punya kesempatan. Seharusnya kamu merasa terhormat. Erika mendengus dingin. Nada bicaranya terkesan arogan. Aku khawatir kamu tidak tahan nanti. Valentino bahkan tidak menatapi Erika. Dia mengulurkan tangannya untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Konyol. Aku juga seorang pembalap. Kamu bisa drifting sesuka hati. Kalau aku tidak tahan berarti aku kalah. Erika memasang ekspresi sombong. Valentino tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya mengencangkan sabuk pengamannya. Sejujurnya, kemampuan drift kamu lumayan. Erika melirik Valentino, tapi dia tidak berniat mengencangkan sabuk pengamannya. Setiap kali balapan dengan orang lain, Erika tidak pernah suka memakai sabuk pengaman. Aku sudah mulai bermain balap mobil sejak usia 10 tahun. Saat umur 12 tahun, aku sudah bisa drifting. Valentino mengulurkan tangannya dan mengapit sebatang rokok di mulutnya. Tapi, dia tidak menyalakan rokok itu. Silakan merokok. Aku tidak keberatan, tapi apa kamu bisa berhenti berlaga? Apa kamu bisa duduk di kursimu dan menggapai kemudinya saat kamu umur 12 tahun? Erika mencibir, lalu dia juga mengulurkan tangannya untuk mengambil sebungkus rokok khusus wanita. Keluarga kami akan membuat mobil yang sesuai dengan ukuran tubuh kami saat masih anak-anak. Valentino menghisap rokoknya sambil menjelaskan dengan santai. Erika menyalakan sebatang rokok, lalu dia melambai-lambaikan pergelangan tangannya. Mendengar bualanmu, sepertinya keluargamu itu keluarga orang kaya yang misterius, ya? Valentino tersenyum pelan, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Lalu dia berkata dengan suara yang kecil. Duduk yang baik. Kalian berdua, bersiaplah. Di luar jendela mobil, gadis cantik tinggi yang mengenakan rok mini dan baju yang menampilkan perutnya mengangkat bendera tinggi-tinggi. Bram? Bram? 2 tong bensin dituangkan ke dalam api unggun, sehingga dalam sekejap api berkobar tinggi. Valentino membuang puntung rokoknya dan menutup jendela mobil. Pertandingan dimulai. Gadis cantik yang tinggi dan ramping itu mengibaskan bendera di tangannya kuat. Bab 734. Memukau para penonton. Duar! Terdengar suara seperti ledakan guntur yang bergema di telinga semua orang. Semua orang kaget sekali ketika mengetahui bahwa kali ini Sentena yang pertama menerjang keluar. Persetan! Start lontar! Berapa besar horsepower mobilnya itu? Sialan! Start lontar, bahkan 2 roda depannya sempat melayang di udara selama beberapa detik. Saat balapan kali ini baru dimulai, Valentino sudah memukau para penonton. Horsepower yang dihasilkan oleh dadorong super membuat mobil Sentena itu melaju memimpin dalam trek dengan cara start lontar. Lamborghini ungu yang cantik itu pun segera tertinggal di belakang. Saat ini, semua orang baru menyadari apa yang dikatakan Valentino sebelumnya. Dia benar-benar tidak membual. Tadi dia bilang kalau dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Banyak orang yang mengira dia sengaja mengatakan kalimat itu hanya karena kesal pada John. Namun, saat ini, start pelontar yang memukau ini membuat banyak orang terdiam. Ceklak! Rokok wanita milik Erika jatuh ke celana kulitnya, sehingga dia pun menundukkan kepalanya dan dia pun buru-buru mematikan rokok itu. Orang yang ahli di bidangnya akan tahu kebenarannya. Duduk di dalam mobil dan menyaksikan bagaimana Valentino mengendalikan mobil secara langsung, membuat Erika sangat terkejut. Kemudian, Erika mengencangkan sabuk pengamannya tanpa ragu lagi. Kali ini adalah pertama kalinya dia mengenakan sabuk pengaman selama bertahun-tahun balapan.
Duduklah dengan tenang. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sudut mulut Valentino tersenyum samar dan dia mengulurkan tangan untuk ganti gigi. Sementara itu kalimat yang dia ucapkan terdengar sangat tenang. Namun, terdapat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam ekspresinya. Sebagian besar mobil balap memiliki transmisi manual, dengan begitu mobil dapat dikontrol secara lebih fleksibel dan meningkatkan kenikmatan berkendara. Ngong! Ada getaran di kompartemen mesin dan seluruh mobil bergetar secara terus-menerus. Saat ini, Sentena yang sangat biasa ini seolah telah menjelma menjadi seekor harimau. Setelah mengeluarkan bunyi yang nyaring, mobil ini melesat melaju. Kamu? Erika membelalakan matanya sambil menatap kosong ke depan. Pemandangan yang tertangkap di kedua sisi matanya berlalu dengan sangat cepat. Ceklak! Wajah Valentino tidak berekspresi. Dia menginjak pedal gas dan kemudian menggerakkan tuas persneling dengan sangat mulus. Menambah kecepatan sedikit demi sedikit, mengganti gigi satu demi satu, hingga dalam sekejap akhirnya dia menggunakan gigi tertinggi. Kecepatan mobilnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, melesat menuju kaki gunung. Wus, 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 wus. Meski terhalang kaca mobil, Erika bisa mendengar tekanan angin yang kuat di luar. Ban-ban mobil berputar dengan kecepatan tinggi. Suara bising yang tercipta karena ban menggelinding di jalan langsung menyeruak ke telinga. Ngong! Wajah John menjadi muram. Dia menginjak pedal gas sampai habis dan langsung menekan sebuah tombol dengan tangannya. Pada saat ini, laju mobil John tiba-tiba meningkat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Ada pendorong yang diimpor dari luar negeri yang terpasang di mobil John. Barang itu mahal sekali, tapi bisa meningkatkan daya gerak. Walau mobilmu dimodifikasi dengan baik, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan kinerja benda itu. Melihatnya, Erika jadi agak khawatir. Seperti yang diharapkan, saat ini mobil John sudah mengejar Valentino di belakang secara gila-gilaan. Dilihat dari kecepatannya, hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk menyalip Valentino. 240 miliar itu akan menjadi milikku. Valentino tidak mengatakan sesuatu yang kasar, malah hanya mengatakan kalimat ini dengan suara lembut. Selesai berkata, Valentino mengulurkan tangan kanannya dan menekan sebuah tombol merah. Ini? Erika kebingungan. Ganti mode sport. Muncul sebuah suara dalam mobil ini untuk melaporkan. Tanpa menunggu reaksi Erika yang masih bertanya-tanya, keseluruhan mobil Sentena tiba-tiba mulai bergetar. Tidak hanya kompartemen mesin di bagian depan mobil yang bergetar, tetapi bagian belakang mobil juga bergetar. Ini? Penggerak 4 roda? Erika tercengang. Meski berpengalaman balapan mobil, dia bahkan tidak menyadari bahwa Sentena ini adalah mobil dengan penggerak 4 roda. Mesin penggerak 4 roda depan belakang yang bekerja secara bersamaan membuat kinerja mesin pun tiba-tiba mencapai puncaknya. Suh! Jarum penunjuk odometer berputar seketika. Dalam waktu kurang dari 5 detik, mobil ini melesat ke kecepatan super tinggi 320 km per jam. Selain itu, jarum penunjuk kecepatan juga masih terus naik. Saat ini, Lamborghini John baru saja melampaui setengah badan mobil Valentino. Sebelum John bisa tertawa, dalam sekejap dia sudah ditinggal jauh oleh Sentena yang mendadak melesat cepat. Astaga! Apa-apaan Sentena itu? Apa itu benar-benar Sentena? Aku tidak percaya. Kecepatannya sekarang setidaknya 320 km per jam. Bagaimana bisa? Gila! Lamborghini John yang sudah menghabiskan banyak uang untuk dimodifikasi saja sudah tertinggal jauh. Di luar pagar pembatas di sepanjang lintasan,
pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya berteriak-teriak liar yang bercampur dengan surakan. Cepat! Terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Sentena itu bisa melesat sejauh ratusan meter. Pada saat ini, Erika ingin menarik kembali kata-katanya sebelum pertandingan ini dimulai. Seharusnya dia mematuhi bujukan Valentino untuk tidak masuk ke mobil ini. Bahkan saat ini, dirinya yang merupakan seorang pecinta mobil balap pun terpesona sekaligus pusing dengan batas kecepatan seperti ini. Duduk yang benar. Valentino melirik kaca spion sekilas. Saat ini John sudah tertinggal jauh. Karena itu, dia menurunkan kecepatannya sedikit. Kemudian dia memutar setir dengan tiba-tiba, mengendalikan tuas persneling dengan satu tangan dan menginjaknya satu demi satu, melakukan gerakan yang bahkan tidak dimengerti Erika. Ciit! Mobil tersebut langsung menyerempet dan mulai melesat drifting melalui tikungan-tikungan dalam belokan yang sempurna. Pada detik berikutnya, Valentino melepaskan tangannya dari kemudi. Dengan momentum mobil, roda kemudi mulai berputar secara otomatis dan diluruskan kembali dengan kecepatan lebih tinggi dari putaran tangan Valentino. Saat kembali lurus, Valentino mengulurkan tangannya untuk memegang kemudi lagi, lalu mengendalikan bagian depan mobil dan menginjak pedal gas lagi. Bram? Pipa knalpot memuntahkan asap putih tebal dan Sentena melesat ke depan lagi. Huek! Erika memegang jendela sambil menundukkan kepalanya. Dirinya hendak memuntahkan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Sebenarnya dia tidak ingin mengakuinya, tapi saat ini dia terpaksa mengakui bahwa dirinya terguncang sampai dibuat mabuk perjalanan. Di sisi lain, Valentino masih tetap tidak berekspresi dan tampak sehat-sehat saja. Entah itu kemampuan fisik Valentino atau kekuatan batinnya. Tapi Erika merasa kagum. Apakah Leno benar-benar tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya? Apakah dia benar-benar hanya seorang gelandangan saja? Namun, kalau bukan karena dia itu bodoh, apakah dia akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan hadiah ratusan miliar? Selama proses balapan, Erika menyaksikan betapa hebatnya keterampilan mengemudi Valentino. Perpindahan gigi akselerasi yang sangat mulus dan ekspresi wajah yang sangat tenang. Dia terlihat santai dan mengatasi segala hal dengan tenang. Setelah satu putaran, John sudah tertinggal jauh sekali dari Valentino. Valentino sudah melaju ke platform puncak gunung, sedangkan John masih berada di pertengahan jalan menuju ke atas gunung. Pada putaran kedua, Valentino meluncur lebih lancar daripada putaran sebelumnya. Bisa diketahui kalau ini benar-benar pertama kalinya Valentino mengendarai di jalan Gunung Harlem. Namun, Valentino beradaptasi dengan trek ini dengan cepat dan performanya terus meningkat di setiap putarannya. Waktu putaran pertama Sentena adalah 8 menit 49 detik. 8 menit 49 detik. Bab 735, Harta, Tahta, Wanita. Begitulah seruan wanita cantik yang mengenakan rok mini dan memegang bendera kecil itu. Dia berdiri di puncak gunung dan berteriak menggunakan mikrofon di tangannya. Astaga naga! Rekor ini jauh melampaui rekornya John. Dia tidak hanya melampaui John, tahu? Rekor satu putaran pembalap terhebat di Gunung Harlem itu 9 menit 8 detik. Itu juga paling cepat di seluruh kota Vero. Leno pecahkan rekor Gunung Harlem sepanjang masa. Wah, gila! Dia itu bukan manusia! Penonton langsung mendidih, seruan yang tak terhitung jumlahnya menggemparkan seluruh arena. Segala sesuatu di luar kaca mobilnya, semua tatapan yang penuh antisipasi itu, tidak ada yang memengaruhi Valentino sedikit pun. Pada putaran terakhir, mobil Valentino melaju melampaui batas. Dia sudah hampir sampai puncak. Sudah hampir sampai puncak. Seru si cantik pencatat waktu yang tinggi dan ramping ke mikrofon yang dipegangnya, sehingga suasana di seluruh Gunung Harlem pun memanas. Bram,
Bram? Suara mesin yang menderu dengan kuat terus mendekat. Di detik selanjutnya, Volkswagen Sentena melesat ke puncak gunung dalam sekejap. Wush! Bak seberkah cahaya putih, ia langsung melesat melewati garis finish. Wanita cantik dan ramping di sisi jalur laju langsung menekan alat penghitung waktu di tangannya dan berteriak. Pemenangnya adalah Sentena. Berapa menit? Berapa menit? Berbagai seruan dan teriakan keras menuntut ingin menyaksikan momen pemecahan rekor ini bersama-sama. Momen ini adalah momen yang menggembirakan sekaligus menegangkan. Si cantik pencatat waktu melirik penghitung waktu di tangannya, lalu mengangkatnya ke atas kepala. Skor putaran kedua, 8 menit pas. Total skor 2 putaran, 16 menit 49 detik. Begitu mendengar kalimat ini, ratusan orang di Gunung Harlem langsung berteriak dan melompat naik turun. Suasana di tempat penonton seketika gempar dan penuh semangat. Memecahkan rekor tertinggi adalah sebuah momen yang bersejarah. Apalagi performa Valentino di antar putaran meningkat dengan sangat pesat. Skor putaran pertama adalah 8 menit 49 detik, artinya waktu yang digunakannya di putaran kedua seketika berkurang 49 detik. Kalau membalap satu putaran lagi, apakah waktunya akan berkurang lagi? Gila. Tidak usah banyak cakap lagi. Pokoknya Sentena itu hebat. Leno Wijaya hebat sekali. Leno Wijaya, kamu keren sekali. Dewa balap. Dewa balap. Dewa balap. Dewa balap. Entah siapa yang memulai berseru, ribuan orang lain pun ikut meneriakan sebutan ini dengan serempak. Seruan dewa balap penuh pemujaan bergema di puncak Gunung Harlem dan menderu sampai seakan-akan menghancurkan batas langit dan melewatinya. Raungan memekakan telinga seakan sudah menembus langit secara langsung. Pada saat ini, mata semua orang tertuju ke Valentino, jumlah penonton yang tak terhingga seolah sedang menyembahnya. Entah berapa banyak gadis yang diam-diam berharap Valentino membuka jendela mobil dan melirik mereka. Karena meskipun penampilan Valentino saat ini sangat biasa, dia tetap terlihat sangat keren dan gagah. Terlebih lagi, masih ada hadiah 200-an miliar yang sedang menunggu untuk dibawa pulang. 200 miliar bukanlah jumlah yang kecil, loh. Malam ini, Valentino sudah pasti akan menjadi pemeran utama di mata para penonton. Harta, tahta, wanita, semuanya dimenangkan Valentino. Huek! Begitu Erika mendorong buka pintu mobil, dia langsung jatuh berjongkok di tanah dan terus muntah. Kakak kenapa? Vincent berlari menghampirinya dengan cemas, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu, tapi tidak jadi karena tidak berani. Jadi dia hanya bisa bertanya dengan cemas. Mabuk darat. Jawab Erika dengan terbata-bata sambil memegang dadanya dengan tangan kecilnya. Vincent mengedipkan mata sipitnya dengan bingung, di hatinya terasa suatu perasaan aneh yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pembalap mobil jenius membalap sampai mabuk darat. Kalau diumbarkan ke orang lain, mungkin orang yang mendengar akan tertawa terbahak-bahak. Namun, Vincent juga sudah menyaksikan seluruh pertandingan dengan mata kepalanya sendiri. Kalau dia menggantikan posisi Valentino di dalam mobil, dia mungkin tidak akan sempat muntah, melainkan langsung pingsan di tempat. Leno, dasar brengsek! Apa-apaan kamu? Kakak sampai jadi mabuk darat gara-gara kamu. Vincent sengaja memaki Valentino, lalu diam-diam mengacungkan jempol kepadanya dan mengucapkan kata hebat. Valentino menggoyangkan kepalanya sedikit, lalu mendorong pintu mobil dan berjalan keluar menuju gadis pencatat waktu yang tinggi dan ramping. Dia bukan datang untuk menikmati pujaan ribuan orang, dia hanya fokus ingin mendapatkan uang. Lalu pada saat ini, barulah Lamborghini ungu milik John muncul di puncak gunung. Kali ini, John tidak lagi mengungkit perihal ingin bertanding dengan Valentino lagi.
Pertandingan kali ini benar-benar sudah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia mau tak mau mengakui bahwa dirinya jelas bukanlah lawan Leno. "Leno, kan? Aku ingat kamu," ujar John yang melaju ke samping Valentino. Dia kemudian menatap kosong sejenak ke arah Valentino, lalu menginjak pedal gas menuruni gunung. Dia yang sudah dikalahkan oleh orang tak bernama pun malu untuk berlama-lama di arena ini. Namun, api kebenciannya terhadap Valentino tidak akan pernah padam. Seharusnya malam ini dia bisa membawa pulang hadiah itu dan bahkan bisa berteman baik dengan keluarga Lowell. Namun, impiannya itu hilang tak bersisa karena kemunculan Valentino. Mana mungkin John tidak marah, mana mungkin dia tidak murka. Para anggota generasi kedua pengikut John juga menatap Valentino dengan dingin, lalu menyalakan mobil mereka dan pergi bersamanya. "Halo, saya kemari untuk menerima hadiah saya." Valentino menghampiri perempuan cantik yang ramping itu dengan tenang dan langsung meminta hadiahnya tanpa basa-basi. "Oke, ganteng, aku kasih sekarang nih." Gadis itu melontarkan tatapan main-main kepada Valentino, lalu perlahan-lahan mengeluarkan 2 kartu bank dari dalam bajunya. Masing-masing kartu ini berisi saldo yang tidak kurang dari 20 miliar, jadi dia benar-benar enggan mengeluarkannya. Kalau saja Valentino bisa memberinya salah satu kartu itu, dia akan bangun dari mimpinya ini sambil tertawa. Bahkan kalau Valentino memintanya pulang bersama, dia akan pergi dengannya sekarang juga dan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Valentino sedikit mengernyit dan berkata dengan sopan, "Totalnya ada 6 kartu." "Aduh, tidak usah buru-buru begitu, ganteng," ujar gadis itu dengan centil, kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dalam bajunya lagi. Gerakan tangannya sangat lambat, seolah-olah sedang menunjukkannya kepada Valentino dengan sengaja. Terdengar suara lolongan dari pria-pria haus di sekitarnya, tapi gadis itu tidak peduli sama sekali. Valentino mengusap-usap ujung hidungnya dan membuang muka. Setelah sekitar 10 detik, barulah gadis itu mengeluarkan 2 kartu bank lain dan menyerahkannya kepada Valentino. "Ganteng, yang 2 lagi, kayaknya jatuh agak ke bawah. Aku tidak bisa ambil nih. Kamu bisa bantu tidak?" Sambil berbicara, dia juga mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mencari-cari kartu itu. "Gila! Apa ini perlakuan khusus buat dewa balap?" "Cantik, aku saja yang bantu. Aku juga mau, tapi sayangnya aku bukan dewa balap." Bukan cuma masalah dewa balap, dia juga berhasil memenangkan lebih dari 200 miliar. Kalau saja aku belum punya pacar, aku pasti sudah. Terdengar berbagai panggilan genit dari luar arena. Para pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan nafsu mereka sama sekali. Valentino berdeham-deham dan merasa agak canggung. Namun, untungnya dia bisa mengendalikan ekspresinya layaknya memakai dan mengganti topeng, jadi di wajahnya tidak terlihat perubahan ekspresi apapun. "Ganteng, tolong aku dong." Melihat sikap Valentino seperti ini, gadis itu malah menjadi sangat tertarik. Dia bisa melihat bahwa Valentino sangat berbeda dari anak-anak orang kaya pada umumnya yang kerjaannya hanya menganggur saja. Semakin Valentino misterius dan sikapnya tertutup, semakin bangkit pula minat gadis itu untuk menggodanya.